pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban. Alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi. Berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan buat apa. Tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Yang nyinyir biar. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Guys, tadi Pak dosen kan ya ngasih kita tugas kan tadi kan? Tugas apa sih? Suruh buat apa? Kebebasan berpendapat. Oh, kebebasan demokrasi. Demokrasi ya. Itu suruh buat apa sih? Karya tulis ke, film ke, atau gimana gitu? Disuruh buat film kan? Oh, film gitu. Iya. Oke. Jadi kapan membuatnya kira-kira nih? Mungkin hari ini bisa. Hari ini ya? Sekarang gas ini buat. Oh, oke lah. Ya, gas kita buat habis pulang dari kampus nih, kita langsung buat di taman kampus. Oke. Gas, let's go. Mana di kini kata nak ngajukan tugas di taman, tak ada budak ni. Tak tahu lah tu. Mungkin dia berjalan kali ini sama ceweknya tu. Berjalan terus dengan cewek ni. Iya, kayaknya segitu. Kayak dia tak. Parah. Hey guys, sorry ya guys, buat telat ya guys. Tadi ada urusan bentar gitu. Urusan jalanin cewek kau ni. Nah, bukan beneran sumpah. Tadi gua habis bantuin orang tua gua gitu. Oke lah, langsung ya kita kerjakan tugas ni. Oke, langsung ya. Gas ya, langsung gas. Biar cepat selesai kan? Mau banyak kat sini soalnya. Oh, betul gak tuh? Oke. Tema kita kali ini membahas tentang kebebasan berpendapat ya? Iya benar, membahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia lebih tepatnya. Iya. Katanya sih Indonesia kan negara demokrasi. Jadi kita tuh harusnya kan bebas berpendapat lah gitu kan? Secara teori itu kita tuh diajarkan untuk mendengarkan suara rakyat, bukan untuk ditindas ya. Iya. Emang menurut kalian begitu? Iya dong. Aku rasa sih tidak mungkin karena manusia tuh takut berpendapat, takut dikritik. Emang apa penyebabnya mereka takut untuk memberikan kritik dan saran? Apa sih penyebabnya dan faktor utamanya? Menurut kalian gimana? Apa sih yang membuat rakyat itu begitu takut, begitu malu untuk menyampaikan pendapat? Apa sih penyebabnya dan apa sih solusi yang harus kita berikan begitu? Mungkin mereka tuh bukan malu, mungkin karena tidak didengarkan gitu oleh. Itu bisa jadi. Kenapa pemerintah tidak mau mendengarkan rakyat? Padahal orang-orang yang ada di pemerintahan itu kan dipilih dari rakyat itu sendiri. Karena mereka tuh haus jabatan. Kalau udah karena uang, mereka tuh lupa sama rakyat yang kecil. Benar. Jadi kita bersuara kalau udah ada duit itu percuma. Lantas, apakah
selama ini teori yang diajarkan oleh demokrasi yang tertulis di atas kertas, apakah demokrasi yang diajarkan kita sama ini di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah itu semua hanya kebohongan belaka menurut kalian? Kalau menurut aku nih, aslinya itu udah benar teori itu. Cuman mungkin dalam segi penerapannya di dunia nyata ini tidak benar. Itu. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Karena kita bisa buktikan di zaman sekarang kan, udah banyak sekali kejadian kayak semisal suara rakyat yang kecil-kecil itu tidak didengarkan. Kan itu kan tidak sesuai dengan teori yang aslinya. Oh iya, aku baru ingat ya. Kemarin aku habis baca berita gitu. Apa tuh? Ada salah satu aktivis yang menyuarakan suara rakyat yang dia ini ditindas ataupun diintimidasi oleh pelaku dari oknum gitu, oknum dari kalangan TNI gitu. Nama aktivisnya itu Andri Yunus gitu. Nah, dia ini disiram air keras gitu oleh 2 oknum TNI tersebut dan sekarang pelakunya sudah tertangkap. Bukankah miris sekali ataupun paradoks sekali ketika kita hidup di negara yang berlandaskan demokrasi Pancasila, tetapi kita ketika berpendapat bukannya didengarkan tetapi malah diteror, malahan sampai dilukai fisiknya. Bukankah sedih gitu? Seperti kita hidup ini di dalam kemunafikan. Nah, menurut kalian bagaimana ketika kalian melihat peristiwa yang seperti itu? Apakah kita harus selamanya takut ataukah kita harus terus bersuara meskipun resikonya tetap akan dijunjung, ditindas dan diintimidasi oleh aparat ataupun oknum tertentu? Mungkin kita harus bersuara meskipun ujung-ujungnya ditindas gitu. Setidaknya kan kita berusaha gitu. Berusaha. Betul kata kau ini, berita penyiraman oleh oknum TNI ini yang Andri Yunus tuh. Nah, dia beritanya nih. Sempat viral di media sosial itu kemarin di Iya. mana-mana. Oh itu. Bahkan sempat dibawa ke media berita-berita nasional dan bahkan sempat dibahas oleh forum diskusi nasional begitu. Nah, di dalam keterangannya, di dalam berita-berita yang aku lihat kemarin belakangan ini, banyak para relawan-relawan dari masyarakat ataupun lembaga bantuan hukum dari bentukan masyarakat itu membahas kasus ini. Nah, bahwa mereka ini menyatakan bahwa pelaku oknum TNI tersebut tidak hanya beroperasi 2 orang seperti yang terekam di CCTV, melainkan beroperasi lebih banyak jaringan-jaringan intelijennya untuk mengintai dari aktivis Andri Yunus ini. Nah, seperti itu. Jadi aku teringat, setelah aku melihat berita ini aku jadi teringat gitu. Salah satu teori yang diungkapkan oleh Paulo Freire, Mana yaitu teorinya itu? teori tentang rakyat yang tertindas. Oh, yang mengatakan bahwa masyarakat tuh terus ditekan gitu kan, akan kehilangan keberanian untuk berpendapat gitu kan. Nah, itu tadi, itu sebabnya ketika rakyat terus ditekan dan ditindas oleh aparat pemerintah ataupun oknum-oknum pemerintah, ya maksudnya tidak semuanya, maka masyarakat itu akan menjadi malu untuk berpendapat, bahkan takut gitu mengkritik pemerintahan mereka. Kalau rakyatnya malu untuk berpendapat, macam mana pemerintah tahu masalahnya? Nah, itu dia. Kebanyakan di Indonesia kita sering menganut budaya ABS, asal Bapak senang, yang berarti budaya bangsa kita sering sekali mengadaptasi budaya bahwa kita ini hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar, bukan apa yang seharusnya didengar. Begitu. Nah, jadi makanya siklus ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang, tetapi sudah terjadi sebelum zaman kita lahir dulu. Bahkan dari dulu sekalipun, dari awal-awal Indonesia merdeka sudah ada konflik seperti ini dan tidak berhenti sampai sekarang. Bahkan siklusnya terus berulang dari zaman ke zaman. Itu ya. Padahal kan kritik itu kan bagian dari demokrasi gitu kan. Iya, benar. Berarti akibatnya kritik itu cuma dianggap ancaman lah ya, bukan masukan ya? Iya, benar. Itulah budaya pemerintah kita, yang menganggap kritik itu sebagai serangan personal terhadap pribadinya, bukan sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan yang dibikin oleh pemerintah itu sendiri. Iya, kritik kan bagian dari demokrasi. Iya, seharusnya begitu pada pelaksanaannya. Tetapi jika kita melihat realita yang di lapangan, inilah yang terjadi di negara kita. Kita kan diajarkan untuk musyawarah mufakat kan? Ya. Tetapi kenapa masih ada apa namanya? Pak, aku intimidasi apa sih? Intimidasi, penyiraman air keras, teror di mana-mana gitu ya maksudnya. Nah, itulah yang disebut paradoks demokrasi. Nah, macam itulah dia. Paradoks demokrasi itu berarti ada salah satu teori yang dikemukakan oleh suatu tokoh. Nah, yang bernama teori demokrasi semu, yang berarti
demokrasi itu hanya diajarkan, semata-mata diajarkan hanya untuk sebagai apa ya, kayak sebagai simbol dan pernyataan bahwa negara itu menganut asas lambang demokrasi, menganut asas demokrasi, tetapi tidak pada penerapannya. Intinya dia ini negara demokrasi, tetapi penerapan di lapangannya jauh dari kata demokrasi. Itulah namanya teori demokrasi semu. Aku lupa nama tokohnya itu siapa. Cuman tetapi isi dari teorinya itu sangat relevan dan sangat sesuai dengan apa yang terjadi sekarang di Indonesia sekarang ini. Ya, kawan-kawan bisa tengok sendiri, banyak aktivis di mana-mana, banyak aktivis yang dijadikan tahanan politik, yang rakyat yang hanya menyuarakan kritik saja bahkan dijadikan tahanan politik, bukannya didengar dan dimasukkan sebagai alat pembenahan evaluasi pemerintahan. Itulah yang terjadi sekarang di Berarti Indonesia. demokrasi ini indah di atas kertas ya. Ya, hanya indah di kalangan orang-orang tertentu saja, bukan menyeluruh. Guys, kayaknya pembahasan kita tentang demokrasi ini udah sampai di titik akhir pembahasan lah gitu. Nah, semoga ya tugas kita nih yang kita buat hari ini mendapatkan penilaian yang baik dari Bapak dosen gitu ya. Dan semoga lancar ya bagi kita semua. Ya, kita pamitan dulu yuk. Balik sama-sama. Nah, jadi kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin menguning.